para UMKM ini akan nunggu sekali pemaparan dari Bapak tentang menghitung harga pokok penjualan bagi UMKM. Dan untuk waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu yang menjadi peserta di webinar ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga apresiasi kepada Ibu Dr. Anda Yusuf Oktavia MM, perwakilan dari Pata Market, kemudian juga ada ke Bapak Kamarutaman SP, selaku founder Wow UKM, yang telah berusaha untuk mengkolaborasikan ini, kalau nggak saya lihat di flyernya ya. Iya, Pak. Mengkolaborasikan antara Kadin UMKM, terus OC Indonesia, Workshop Wirausaha UKM, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bayangkara Jakarta Raya, di mana tempat saya mengambil mata kuliah dan bertugas, ya, hingga terbentuknya acara ya pada hari ini, di mana beberapa materi. Nah, kemudian saya dapat bagian atau diminta untuk kontribusi atau sharing bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan untuk usaha mikro, kecil, menengah. Jadi dari topik yang telah disebutkan tadi, ya, HPP ini atau harga pokok penjualan ini untuk UMKM, berarti ada 2 poin, ada 2 materi yang akan diberikan konsepnya terlebih dahulu, yaitu materi mengenai harga pokok penjualan dan sekilas info tentang UMKM. Ya, itu ada 2 poin. Nah, dari UMKM itu kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana di undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pengertian UMKM itu sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, dibuat atau dibentuk atau dibagi menjadi 3 kriteria berdasarkan undang-undang tersebut, yaitu sesuai dengan namanya, berarti usaha mikro yang awal, kemudian usaha kecil, lalu usaha menengah. Dikatakan sebagai usaha mikro itu ketika kriteria omsetnya sudah mencapai pada angka 300 juta per tahun. Itu baru masuk pada kisarannya sampai dengan 300 juta per tahun. Itu masuk ke golongan atau kriteria usaha mikro. Kalau kita hitung berarti per hari omsetnya sekitar Rp830.000. Ya. Kemudian itu batas ini ya, maksimalnya ya. Kemudian kalau usaha kecil itu dikatakan usaha kecil ketika kriteria omsetnya mencapai angka sekitar 2,5 miliar per tahun. Lalu untuk usaha menengah, ya, itu dikatakan sebagai usaha menengah terjadi ketika kriteria omsetnya mencapai pada angka 50 miliar per tahun. Jadi ini rujukan dasar hukumnya yang mungkin kita harus pahami dulu, ada 3. Nah, ini nanti kita masuk yang mana kriterianya, ya kan? Bicara mengenai omset berarti kan bicara mengenai penjualan. Tadi Ibu Yus sudah presentasikan, ini sebuah, kalau saya lihat, mohon maaf Ibu Yus, ini sebuah mediasi dalam bentuk membantu para UMKM menghadapi digital era 4.0. Jadi sudah marak ini semuanya
semuanya menggunakan teknologi. Ya, mungkin ditambah lagi tadi ada masukan menggunakan aplikasi berbasis internet, ya seperti Tokopedia. Di situ kan bisa mewadahi pemasok utama, ya kan. Jadi pemasok bisa menjadi penjual, penjual bisa menjadi pemasok. Ini sistemnya mungkin yang perlu diperbaharui lagi. Nah, tadi ini bicara omset berarti kan yang ada di UMKM ini. Jadi kalau bicara omset berarti bicara penjualan. Tadi ada pertanyaan Bapak Robert, ya itu luar biasa pertanyaannya ya. Ini sudah langsung pada pertanyaan yang kritikal ya. Jadi kalau dinyatakan penjualan efektif, Ibu tadi kan ada yang mau menjual kemudian ditambah 10%. Ya. Nah ini kita bicara pada konsepnya. Kalau penjualan efektif, ya itu terjadi ketika fungsi bisnis ya dalam mencari peluang usaha itu lebih optimal. Kemudian kapabilitas pelaku usahanya itu ada development ya untuk kompetensi sehingga harus disiapkan sedini mungkin. Ya. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Nah dalam pertemuan hari ini itu dalam rangka untuk menambah atau mendevelop ya pengetahuan mengenai materi HPP. Jadi jangan seperti Pak Robert bilang, jangan sampai harga jualnya yang saya tangkap, ya kan, miris sekali atau mungkin harga jualnya di bawah total biaya yang akan dikeluarkan. Ya. Jadi yang selanjutnya penjualan juga akan efektif ketika pelaku usaha harus memahami dulu proses bisnis hingga dapat mengukur dampak yang akan timbul dalam proses usahanya menjadi realistis. Nah, kalau ada statement tadi, ya kan, realistis, ya, ini artinya hubungan antara ya, penjualan dengan biaya yang dikeluarkan harus realistis. Ya. Ini harga pokok penjualan itu kita lihat dari definisi artinya. Ada harga pokok dan kemudian ada penjualan. Jadi harga pokok itu sebenarnya harga dasar. Ya. Kalau didefinisikan lebih detail lagi, jadi keseluruhan biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan sebuah produk hingga produk tersebut dijual. Ya. Nah ini kan tadi biaya yang muncul atau biaya yang dikeluarkan inilah harga dasar. Jadi biaya yang muncul atau dikeluarkan bukan hanya beli barang, ya, tapi ada biaya-biaya terkait dalam rangka menghasilkan sebuah produk. Ya. Jadi diolah. Nah itu semua ada keterkaitannya namanya harga pokok penjualan. Ya, tadi kalau tadi bicara biaya, biaya itu apa sih? Gitu kan? Biaya itu adalah sumber ekonomi yang dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang berjalan. Kalau sumber ekonomi, bahasa mudahnya uang atau kas, ya uang yang di dalam kas atau uang yang di dalam bank yang kita keluarkan untuk kelangsungan bisnis yang sedang berjalan. Nah, jadi kalau tadi kita sebutkan mengenai biaya, ya, biaya yang terkait daripada menghasilkan sebuah produk hingga dijual, maka kita akan lihat di slide berikutnya. Ya kan? Di situ biayanya apa saja ini? Ya, saya ambil contoh, ini yang paling mudah, ya kan? Yang paling mudah untuk mencerna tentang proses bisnisnya itu kalau UMKM yang gampang ya, seperti jual jus apel, gitu ya. Itu kan mikro, ya, itu kecil sekali, ya, kan batas maksimal kan 830 kalau menurut undang-undang ya. Jadi kita yang paling mudah ambil jus apel. Lalu kalau dia mau jualan jus apel, ya kan, kalau konvensional gampang beli apel proses jual ya. Nah, tapi di situ tidak ada kehati-hatian sebenarnya. Dia bisa mengalami kerugian. Ya, supaya tidak mengalami kerugian, di materi ini kita akan bahas biaya terkait dalam menghasilkan produk yang akan dijual tersebut.
Jadi kalau bicara jualan jus apple itu kan ada pengolahan dari buah ya menjadi cairan atau minuman yang bisa dinikmati konsumen. Jadi ada proses yang menggunakan bahan baku utama sama bahan baku pendukung. Nah, kemudian juga pasti menggunakan harta tetap seperti blender ya untuk menghancurkan itu jus itu kan harta, tapi itu tidak dinyatakan begitu beli blender langsung menjadi biaya, bukan. Nanti kita luruskan itu ya mengenai harta tetap. Apa sih yang akan dimasukkan biaya terkait harta tetap tersebut? Ya, itu langsung pada ujungnya. Nah, kalau biaya bahan baku kita beli apel, ya kan? Ini kan berarti pembelian. Kemudian ada bahan pendukung seperti beli gelas plastiknya itu berupa dengan tutupnya cup, kemudian ada sedotan, ya kan? Kemudian ya itu ya biasanya, ya kan? Kalau bahan baku ada gula, ada apel, ada apa lagi ya semacam itu ya. Nah ketika beli dia kan pasti punya ongkos angkut. Katakanlah dia pergi ke pasar, itu kan menggunakan ongkos, itu harus dimasukkan ke bagian biaya terkait, ya kan? Lalu ada pedagang ya yang atau kalau kita sendiri menjadi pedagang, ya, ukurannya itu kan kita harus tanamkan. Ya. Kita bicara realistis ya, jangan seluruh penjualan hari ini adalah buat kita, enggak, kita mau bicara keberlangsungan. Jadi ditetapkan seperti tenaga kerja, ya kan, upah per cupnya berapa. Ya. Lalu untuk menggunakan blendernya pasti menggunakan listrik, ya kan. Listrik bayarnya bulanan. Terus bagaimana ini biaya bulanan bisa dikonversi ke biaya per cup, ya kan. Lalu ada handphone. Nah, ini kan mau mulai masuk ke mana ini? Patra Market berjualan di dalam sebuah wadah semacam Tokopedia, ya kan? Hanya menggunakan WA. Dia tetap menggunakan komunikasi. Dia membutuhkan pulsa, ya kan? Pulsa katakanlah sebulan 100.000. Sekarang bagaimana sebulan 100.000 bisa dikonversikan ke biaya setiap gelasnya dari jus apel. Nah, begitu juga penyusutan. Kita harus beli tadi beli blender, kemudian beli handphone, ya kan? Dan juga ada mungkin gerobak atau meja untuk berjualan, ya. Itu harta. Nah, itu yang bisa diambil menjadi biaya terkait adalah beban penyusutannya, ya kan? Nah, kita mulai lihat dari contoh soal, ya kan? Ini tadi penjelasan mengenai biaya yang terkait dari menghasilkan sebuah produk. Ya. Nah, konsepnya ini kan tadi ada biaya terkait sebuah produk. Kita lihat lebih lanjut konsep umumnya, ya kan, mengenai harga pokok. Berarti boleh next selanjutnya ini slide berikutnya. Ini ya, di dalam konsep itu kita sebagai UMKM berdiri di tengah, yaitu bisa menjadi produsen atau bisa menjadi distributor atau penjual, ya kan. Nah, untuk bisa memenuhi proses ini kan kita butuh produk yang akan kita jual. Makanya di sini kita harus membeli, ya kan, atau mengeluarkan biaya-biaya terkait produk tersebut, ya. Katakanlah seluruh biaya terkait jus apel tersebut, ya, itu Rp12.907. Kemudian produk itu kita jual ke konsumen dengan harga Rp15.000. Berarti ada margin Rp2.093. Ya. Jadi rumus umumnya dari harga pokok penjualan yaitu pembelian bahan baku ditambah ongkos angkut, ditambah biaya tenaga kerja, ditambah biaya overhead,
ditambah persediaan awal dikurangin persediaan akhir. Ya. Nah kita tadi bicara konsep, kita langsung prakteknya, kita lihat contohnya. Ya kan? Boleh lanjut ke sininya. Ya. Di contoh soal HPP ini, ya kan, Ujang Robert membuka kedai jus apel dengan penjualan 96 cup per hari. Nah, ini cukup banyak ya. Jadi memang ada semangat untuk menjual dan sepertinya produk ini laku kan. Di mana harga jualnya per cup itu 15.000. Nah, jangan terlalu senang dulu dengan 15.000. Jadi nanti ukuran kapabilitasnya itu adalah bagaimana pelaku usaha bisa membuat struktur biaya terkait. Jadi dalam HPP ini bisa menggunakan dua pendekatan, ya. Pendekatan dari transaksi dan pendekatan dari struktur biaya. Nah, kita lihat untuk menjual jus apel itu ada komposisi untuk menjual sebuah per gelas apel apa aja yang dibutuhkan. Ya. Contohnya ini ada membutuhkan 2 buah apel, kemudian gelas plastiknya yang 7 gram 1 cup, sedotannya strawnya 1, kemudian gula pasir 60 gram, lalu aqua galonnya 10 liter, kan? 1 gelas ya, jadi 1 gelas itu 1 gelas itu ya, untuk aqua galon yang 19 liter, tapi diukur yang gelas itu jadi 1 liter itu 4 gelas, jadi ini 1/4 liter ya. Kemudian listrik untuk blender 120 watt ini digunakan selama 5 menit. Nah ini kan kita harus paham dulu nih bisnis proses. Ini sebenarnya hal yang kecil, tapi kita paham tentang bisnis prosesnya. Nah, berikutnya ini kan konsepnya mengenai proses bisnisnya. Lalu kita harus tahu juga harga beli buah apel merah Washington contohnya. Ini 1 kilonya itu isi 4 buah harga 20.000. Ya, kemudian gelas plastik yang 7 gram satu slop isinya 50 gelas harganya 20.000. Kemudian sedotannya itu 1 pak isinya 250 pieces, harganya 14.000 per pak ya. Itu gula pasir 1 kilo 12.000, ini taksiran aja ya. Kemudian aqua galon yang 19 liter, 1 galonnya harganya 20.000 ya. Ongkos belanjanya 1 trip ya, katakanlah 20.000. Lalu honor pedagang, nah ini honor harus dimasukkan ya, kalaupun kita jual sendiri harus dimasukkan supaya bisa realistis menentukan berapa sih marginnya. Jadi 1 cup itu 1.000 katakan ya. Kemudian listrik untuk blender 130 watt. Ini saya sudah dapatkan angka ini dari informasi Google ya, bahwa setengah jam itu tarif untuk blender sebesar 975 perak rupiah untuk setengah jam penggunaan listriknya. Kemudian pulsa HP 1 bulan 100.000, lalu penyusutannya 1 hari itu 24.483. Ya, kita lihat ini penyusutan. Di bawahnya ada harta tetap, ada handphone, ada boot itu tempat gerobaknya, ada blender, ada pisau buah. Ya. Jadi kalau kita beli dulu uang sebesar 8 jutaan ya, yang akan keluar untuk membeli harta ini ya, diukur katakanlah 1 tahun aja deh gitu kan, sehingga biaya atau beban penyusutannya 734.500 ya kan. Ini dalam 1 tahun dalam 1 bulan, berarti dibagi 24 per harinya adalah 24.483. Ya. Selanjutnya ya kan, langsung ada transaksi nih ya kan. Pada hari itu ada pembelian dengan informasi dan pembelian dan biaya 96 cup. Ya, jadi buah apel itu ada 48 ini ya sebenarnya 48 kilo ya kan.
Kemudian ada gelas plastiknya 2 slop, membutuhkan 2 slop, 40.000. Sedotannya itu tetap satu pack, ya kan. Kemudian gula pasirnya 6 kilo, aquanya itu 2 galon, ongkos belanjanya tetap 20.000, honor pedagangnya itu 96, karena bicara tadi per cup ya, ada 96 cup dikali 1.000, gitu kan. Kemudian listriknya itu 8 jam, ya kan, penggunanya, jadi sehingga mendapatkan angka 15.600. Nanti kita lihat perhitungannya ya. Lalu pulsa HP 8 jam jadi 1.100, ya kan. Penyusutan 8 jam. Jadi tadi kalau di awal ini 1 hari, nah ini kita buat 8 jam karena produksinya ada 8 jam untuk 96 cup. Ya, jadi sehingga total pembelian atau biaya yang dikeluarkan itu sebesar 1.266.872. Lanjut ya ke slide berikutnya. Boleh slide berikutnya? Ya. Halo, Ibu. Ini Pak. Ya, kita oke. Next slide ya. Slide selanjutnya. Ini kan tadi contoh soalnya. Sekarang kita lihat jawabannya. Masih terus Pak? Halo, ini bisa mendengarkan tidak? Iya, dengarkan Pak. Ya, ini mohon di slide selanjutnya ya, next ya. Atau kalau saya diizinkan, saya bisa share screen ini biar bisa ini sendiri. Minta jadi co-host aja juga Pak Amor. Bisa. Hostnya cuma 1 Bu, nggak bisa ada co-host. Oke, berarti next nih ya, slide. Ini udah next belum Pak? Di layar saya sudah next. Ya, yang next slide nomor 8 ya. Slide nomor 8 ya Pak. Saya keluar dulu sebentar ya Pak. Yang ini Pak? Yang nomor 8 sebelumnya. Ini nomor 8. Ya. Nah tadi di soal sudah dijelaskan ada pembelian atau biaya yang dikeluarkan. Sehingga kita bisa melihat dari pendekatan pertama. Pendekatan pertama itu melalui transaksi. Bahan baku yang tersedia, yang dibeli itu kan ada buah apel 960.000, kemudian gelas plastik 40.000, sedotan 14.000, gula 72.000, air galon 40.000, sehingga ada total bahan baku, pembelian bahan baku ini 1,1 juta. Lalu karena ini proses pengolahan, kan nggak seluruh bahan itu habis ya, masih ada beberapa bahan yang mempunyai sisa ya. Ini ada sisa bahan baku untuk gelas plastik 1.600, sedotan 8.600, gula 2.800, air galon 14.000. Jadi total sisa bahan baku yang tidak atau belum digunakan 27.841. Di bawahnya ada ya, nanti kita uraikan lagi. Sehingga nanti yang tertera di sini bahan baku yang digunakan ya. Totally semuanya ada 1.098.159 rupiah. Kemudian ditambah dengan tenaga kerja, ya kan? Tadi ongkos angkut dulu 20.000 ya. Lalu tenaga kerja langsung 96.000, lalu dan biaya overhead 24.872, sehingga dapatlah biaya pengolahan atau biaya fabrikasi 1.239.031. Karena ini awal penjualan, jadi tidak ada persediaan akhir atau penjualannya selalu stoknya habis, gitu kan. Kita contohkan seperti itu. Jadi persediaan awal tidak ada, dan hari ini tidak ada persediaan akhir untuk produk yang akan dijual. Jadi
dapatlah angka harga pokok produksi. Jadi pengolahan tadi kita masukkan kelompok harga pokok produksi sebesar 1.239.031, ya kan. Barang jadi persediaan awalnya tidak ada karena dianggap terjual semua. Kemudian persediaan akhirnya juga nggak ada, ya kan. Karena ini usaha mikro, nggak mungkin, apalagi jus apel itu ditunda sampai 1 hari atau 2 hari, nanti bakal menjadi basi ya, dan bermasalah. Jadi kita akan rugi. Ini kita anggap harus terjual. Jadi harga di sini dapatlah harga pokok penjualan untuk 96 cup sebesar 1.239.031. Nah, dari HPP ini kan untuk 96 cup. Kita hitung per cupnya berapa? Berarti 1,2 dibagi 96 sehingga dapat 12.907. Jadi contoh yang di konsep awal itu kan total biaya yang dikeluarkan itu 12.907. Nah, inilah bagian yang namanya harga pokok penjualan per cup. Ya, kalau kita jual 15.000 maka ada margin Rp2.093. Kita di bawah ini ada penjelasan bagaimana sih cara mengukur sisa bahan baku. Ini sudah dimerahi ya. Di sini tadi buah apel yang pembelian 192, terjual 192. Ini buah apelnya kan tidak tersisa, ya kan? Cocok 96 cup. Ya kan? Kemudian karena satu gelas kan dua apel ya, jadi 192 dibagi 2 menjadi 96 cup. Jadi pembelian 192 dijual 192, jadi tidak ada sisa. Walaupun harganya 5.000 ya per buah, jadi tidak mempunyai nilai sisa. Lalu gelas plastik, karena gelas plastik ini tadi isinya itu satu slot 50 ya, kalau nggak salah ya. Iya, 50. Slot 50 beli 2 slot jadi 100. Sedangkan yang dijual adalah 96 cup, jadi masih ada sisa 4. Nah, ini harus dihitung juga, ya kan? Ini ada biaya sisa bahan baku, ya kan? Bahan baku pelengkap ya, artinya 400 perak per cupnya, jadi masih ada 1.600 rupiah untuk sisa 4 cup ini. Ya. Lalu sedotan begitu, dia beli 1 cup isinya 250 sedotan, digunakan cuma 96, jadi masih punya 154 sedotan. Jadi besok nggak usah beli lagi nih untuk sedotan, ya kan? Jadi sisanya 104 dikali 56 perak, ya kan, menjadi 8.624. Ya. Gula pasir juga begitu. Ya. Gula pasir itu kan kita beli 6 kilo atau 6.000 gram, ya kan. Sedangkan kita pakai cuma 5.760 gram, sehingga masih punya sisa 240 gram, dikali 12 rupiah per gramnya, sehingga mempunyai nilai 2.880. Lalu aqua galon, ya, 19 liter, ya. Kita ukurannya kan gelas, jadi 1 liter itu 4 gelas. Sementara kita beli 19 liter itu 152 gelas. Dan digunakan hanya 96 gelas, berarti masih ada sekitar 56 gelas lagi ya yang tersisa, sehingga angka dalam rupiahnya ada 14.000. Nah, inilah yang dinamakan sisa bahan baku, jadilah 27.841. Jadi ini pendekatan pertama, menggunakan transaksi yang ada kita hitung ya kan dengan rumus yang tadi. Selanjutnya kita mengukur pendekatan kedua, yang dari struktur biaya. Ya, tadi dijelaskan untuk menjual jus apel per gelasnya dibutuhkan ada tadi macam apel itu 2 buah ya per cup, ya kan. Kemudian beli apel 192 buah, ya kan.
kemudian menggunakan 96 cup karena mau menjual 96 cup, jadi juga 96 sedotan, lalu membutuhkan 5.760 gram gula, aqua galonnya 96 gelas ya. Ini kos-kosnya sudah ada ya. Nah ini kan tadi yang sampai aqua galon ini bahan baku. Nah jangan lupa masukkan juga untuk listrik blender yang 130 watt contohnya. Ini kan menggunakan 480 menit ya. Sehingga kita dapat ini ada 975 dibagi 30 menit karena setengah jam ya, dikali 480 menit sehingga ada rupiahnya sebesar 15.600. Ongkos belanja 20.000. Honor pedagang yaitu 1.000 dikali 96 cup jadi 96.000. Pulsa HP ya kan, karena 1 bulan 100.000 dibagi 30 hari dibagi 24 jam dikali 60 dibagi ini ya, dikali 60 ya. Jadi dihitung dulu 30 hari dikali 24 dikali 60 ya, dikali 480 menit ya. Ini sebagai pembaginya. Jadi 100.000 dibagi hasil tadi dapatlah angka atau biaya 1.111 ya. Kemudian penyusutannya tadi kan ada per hari 24.483 dibagi 24 jam dibagi 60 menit dikali 480 menit sehingga dapatlah 8.161 rupiah. Nah, totalnya ada 102.39.031 rupiah dibagi 96 juz maka dapatlah 12.907. Jadi pada intinya ada dua pendekatan yang dapat digunakan sebagai pengukuran harga pokok penjualan. Kan? Pasti akan sama hasilnya. Jadi menggunakan pendekatan transaksi dan menggunakan pendekatan struktur biaya. Nah tadi kalau tadi ada penambahan 10% misalnya yang dari Ibu Yus bilang, maka ya seperti Pak Robert tadi ya Pak Robert ya kalau saya yang bertanya. Pak Robert, iya Pak Robert. Itu ditambah 10% memang. Jadi 12.907 dikali 10% berarti kan 1.200 ya atau 1.300 gitu kan jumlah itu. Berarti kan ada kenaikan. Kalau dia ditambah berarti kan marginnya tambah rendah. Iya. Kan? Nah ini perlu diperhatikan juga di sistem patra yang market ini supaya membantu UMKM dalam menjual produknya itu tidak kalah saing dengan dunia luar gitu kan. Harga bagus, kualitas bagus. Jadi harus memperhatikan kalkulasi HPP ini, harga pokok penjualan ya. Ini saran saya. Jadi dua pendekatan yang digunakan ya kan. Kalau ini kan konsep teori ya. Kalau UMKM ini senangnya yang mudah pasti menggunakan struktur biaya kalau mau buat usaha apa aja dirinci seperti ini. Tapi kalau nggak mau capek bisa menggunakan transaksi, beli hari ini apa ya kan, beli hari ini apa yang terjual berapa ya kan, sehingga dapatlah nanti harga pokok penjualan. Nah tapi kalau nggak salah Pak Robert ada nambah 10% lagi ya. Sebenarnya ya untuk usaha UMKM ini ada kemudahan di era pandemik ini. Ada semacam fasilitas yang diberikan oleh pemerintah karena pemerintah menerbitkan kebijakan untuk menanggulangi kondisi krisis ini karena pandemi, yaitu kebijakan yang utama karena kita diskusi mengenai UMKM itu ada kebijakan untuk pelaku usaha, kemudian UMKM sendiri, jadi badan usaha UMKM dan kebijakan untuk rakyat miskin. Jadi ada 3 kebijakan. Nah untuk UMKM itu tidak dikenakan lagi, kalau kemarin kan kena tarif ya kan 0,5%. Sekarang karena pandemik ini tidak ada pajaknya. Jadi tidak ada
0,5% atau 0%. Dan UMKM yang bicara mikro, ya ini kan tergolong yang usaha kecil ya, dan mungkin dari sisi pajaknya belum terdaftar, ya kan? Dan ada juga yang terdaftar hanya belum masuk pada kelompok PKP, jadi tidak berhak untuk atau tidak diwajibkan menerbitkan PPN 10%. Jadi itulah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah di bidang perpajakan. Tadi kan mungkin ada yang bertanya, mana PPN-nya? Ya kan? Untuk UMKM yang belum mencapai angka yang 50M ya tadi ya, atau di bawah 4,8 kan, itu sepanjang belum menerbitkan atau meminta surat menjadi PKP, dan diharapkan jangan menjadi PKP karena kalau sudah punya pengakuan PKP harus menerbitkan PPN, dan sepertinya UMKM ini belum pada posisi yang PKP tersebut. Jadi bebas, tidak ada PPN 10%. Jadi di usaha pasar market harus dikelompokkan juga. Ya. Mungkin nanti ada usaha yang kapasitasnya yang besar ya, katakanlah sudah 50M ke atas, yang mungkin mudah-mudahan di pasar market. Jadi ya ini kita harus pertanyakan, ada PKP tidak? Kalau ada PKP maka menjadi 10% PPN-nya. Dan PPN ini bukan bagian dari harga pokok penjualan, bukan. Ini di luar daripada harga pokok penjualan, karena ini kewajiban warga negara nanti akan menyetorkan kembali kepada pemerintah. Nah, dari saya penjelasan mengenai harga pokok penjualan sampai di sini. Mungkin kalau ada yang kurang paham atau kecepatan, silakan ditanyakan. Ya. Sekian saja Ibu Yus dan Pak Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.